mengenai kurban. Kurban ini apa makna kurban ini? Kalau kita lihat dalam gramatikal bahasa Arab itu kan kurban ini maknanya mendekatkan diri. Sesuatu yang telah kita keluarkan di jalan Allah, berarti itu bukan hak milik kita lagi. Walaupun dalam pandangan fikih tentang kurban itu, peserta kurban itu boleh mendapatkan sebahagian dari apa yang dia sumbangkan itu, itulah daging kurban tadi. Tapi kalau setelah dia serahkan kepada panitia, itu sebenarnya bukan hak dia lagi, Pak. Jangan diatur-atur panitia lagi. Dan panitia juga jangan merondokkan daging kurban. Saya contoh, saya berkurban. Saya serahkan kepada Ustadz Hendro. Berarti kan begitu saya serahkan, Pak, putus hak saya sudah. Jangan diintimidasi lagi panitia. Aku kepala newa. Aku sekele. Kalau gitu balikkan aja dagingnya, Pak. Beli aja di pajak, bilang. Ini kadang kita udah berkurban tapi nggak ikhlas. Namanya kurban. Inilah yang sering terjadi. Satu. Yang kedua, bagaimana cara pembahagiannya? Kalau kita lihat dalam kitab fikih Islam wa adillatuh itu kan pembagiannya kan memang lebih peserta kurban dengan yang menerima. Nah kan panitia udah menentukan pembagiannya berapa. Apakah dari yang satu bungkus itu dihitung 2? Apakah dari yang kata Pak Asbullah tadi dari yang apa? Yang 7 bungkus itu dijadikan 1? Kalau saya rasa, Pak, kalau patokan fikihnya itu kan memang lebih besar dapatnya si peserta kurban daripada penerima, itu kebijakan panitia saja. Makanya kita yang peserta kurban jangan ribut lagi, karena udah diserahkan. Kalau masih ribut juga, merondokkan daging juga, nggak ikhlas kurbannya itu, Pak. Nah, saya rasa begitu Pak Hasbullah, supaya jangan terjadi perdebatan lagi di masjid kita kalau mau kurban. Kan kita punya panitia, betul nggak? Lah kalau kita nggak percaya dengan panitia, yang nggak usah serahkan ke panitia. Potong aja sendiri, makan sendiri, masak sendiri, makan sendiri, udah telan sendiri. Namanya kurban. Qoroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi panitia itu kan tahu, misalnya beginilah kita bilang, nggak semua sama, Pak. Contoh, di Masjid Bait Nurul Iman 10 ekor. Warga setempat berapa kakak? Misalnya kurbannya banyak, warganya sedikit, berarti kan yang berkurban dapat lebih banyak itu, Pak. Kalau kita tengok hitungannya itu kan lebih daripada si penerima kurban yang peserta tadi. Satu, mungkin masjid ini lain. Kau kok lebih banyak ya? Karena hitungan dalam pandangan fikih itu kan kalau kita bilang, Pak, seperberapa itu? Sepertiga kan? Hitungan sepertiga itu kan kita yang menetapkannya seperti apa. Dah, masjid Pak Kades 10 ekor juga, cuman kakaknya lebih besar. Berarti kan berbeda lagi nih, Pak. Makanya ada kebijakan serahkan aja sama panitia. Kasihan BKN kalau diintimidasi terus. Kalau begitu umumkan aja. Yang tak terima dengan keputusan panitia, potong sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Ini agak kasar bahasa, tapi jujur, Pak. Saya kan juga panitia kurban. Panas telinga nih, Pak. Ya panas lah, Pak. Aku kok cilik lembuku. Loh kan itulah memang dia, Wak. Tapi kan memang sah untuk kurban. Jangankan dalam pembagian Pak Asbullah, lembunya kecil, marah. Aku kok cilik. Loh, Wak, tapi kan umurnya sampai jantan, sehat. Loh kami kan 7 orang, nanti kalau numpak lembu ilaha illallah. Izin Pak, itu kadang sering terjadi, Pak. Nah jadi kalau bapak panitia kurban buat kebijakan tapi tidak melanggar syariat. Yang berkurban kan dapat sepertiga tuh. Bapak hitunglah sepertiganya, berapa kakaknya. Kan gitu. Kalau kakaknya pula banyak pula, sepertiganya kan bisa kita hitung untuk yang peserta kurban tadi. Tadi begini,
pendistribusian daging kurban itu siapa yang paling utama? Fakir, miskin. Udah dapat kira-kira ini saya lebarkan sedikit. Fakir miskinnya udah dapat semua. Kalau misalnya gini, adalah pula keluarga kita, saudara kita, saya rasa gampang solusinya, Pak. Peserta kurban kan dapat lebih banyak. Kalau memang dia betul-betul, kan ini cerita kurban nih. Ada keluarga yang belum dapat, potong aja dari pihak yang punya kita itu kan selesai. Nggak mesti rondok-rondokkan lagi yang dari panitia itu. Jadi Pak, kalau ada yang merondok-merondokkan gitu, tiap tahun begitu, pecat aja Pak. Nggak usah payah-payah. Karena kurban itu untuk kemaslahatan. Tapi aku dicaci maki, BKM siap dicaci maki Pak. Makanya surga BKM beda. Beda Pak. Mau masuk yang mana itu urusan Allah. Orang dia dicaci maki. Kurban itu bukan ada upahnya, mana ada. Capeknya yang dapat. Kecuali kita di kota-kota besar Pak, dibayar itu memang. Itu kebijakan panitia. Ada lagi yang model dibayar. Itu kebijakan. Contoh, lembu dikumpulkannya 2 juta satu orang. Dia lobby agen lembu dengan lembu yang baik, lembu yang paten dia bisa dapat 19, kan sisa 100. Dari yang 100 itulah dia gunakan untuk, mohon maaf izin ya Pak, upah yang motong. Untuk yang nguleti, yang nyincang-nyincang, karena dia tahu bahwasanya warga setempat besi itu nggak sanggup mengerjakannya. Itu sah-sah saja kebijakan panitia. Beli ember dari mana? Plastiknya itu serahkan aja loh udah sama panitia. Ini jangan tanya, aku 2 juta wak larang kali. Lembu cilik. Punya wawak piro? Aku 19 gede. Kalau itu bukan kurban namanya Pak. Saya di masjid kami sekarang udah mulai saya tekankan begitu, alhamdulillah Pak, udah aman sekarang. Tapi waktu 2 tahun pertama kalau fitnah datang kepada saya luar biasa Pak. Sampai keluar kalimat, enggak perlu aku duit kurban kalian. Ku bilang lah. Kalau aku minta duit, ku teleponnya pejabat sebentarnya itu, ku bilang. Nah, emosi yang dibuatnya apa? Ada astagfirullah lagi. Matilah aku ini darah tinggi. Dalam hati ya. Mengurusi masjidnya harus memang begitu Pak. Ada waktunya kita keras. Ada waktunya kita lembut. Wah, aku kok cilik Wak. Dia mulut kau. Nanti dia nggak mau kurban lagi. Nggak usah takut. Masih banyak yang mau kurban lagi. Kau pula kok cilik salah. Besar nanti kau bilang banyak air. Betul nggak Pak? Loh, di Mekah sana kau nggak protes yang kurban itu, kau nggak protes tuh. Bukan tahu dia lembunya yang mana, langsung dipotong cek selesai. Kok nggak pada protes? Untanya yang mana? Kita kok protesnya luar biasa sekali. Jangan begitulah kalau kita mau ikhlas dalam Pak Haji, ku bilang, ini ku serahkan kurbanku 2 juta sama Pak Haji. Ya, udah, itu bukan hak kita lagi sebenarnya Pak. Walaupun kita boleh mendapatkan dagingnya itu. Bahkan saya ingat dah meninggal orang yang mudah-mudahan surga lah untuk bapak itu. Dia bukan orang kaya Pak, tapi nggak pernah daging kurbannya dibawanya pulang. Itu jamaah masjid kami. Saya kalau ingat dia sedih saya. Nggak pernah Pak, setiap tahun dia berkurban. Apa pekerjaannya? Tukang bangunan. Kenapa nggak dibawa pulang Pak? Alah beli daging dipajak iso kok Ustaz. Yang itu dah kuserahkan bukan hak milikku lagi. Ini baru kurban. Walaupun kita boleh dapat, tapi janganlah pula peserta kurban merondok-rondokkan lagi. Izin atau panitia yang merondokkan. Ini panitia apa namanya ini? Itu kalau duduk di DPR mungkin banyak korupsinya itu. Kurban aja di korupsinya, apalagi duduk di DPR. La ilaha illallah. Yang model begitu Pak, pecat aja Pak. Boleh Pak sini. Ya. Sebenarnya datang melihat itu dianjurkan Nabi. Tapi kalau tak sempat dia macam mana lagi? Dia datang dilihat yang mana lembu itu ini. Kenapa dianjurkan Nabi untuk melihat? Pertama, untuk menghidupkan kepercayaan kepada panitia.
Hebat betul Nabi kita, Pak. 15 abad yang lalu telah dijelaskan oleh Rasulullah. Kadang kan ada juga yang peserta nih suuzon. Iya, dibelikannya lembu. Nah, jadi Pak, yang panitia suka merondok-merondokkan itu memang betul. Waktu Isra Mi'raj itu ada yang gigit-gigit dagingnya sendiri. Itu salah satunya bukan karena dia merondokkan daging kurban aja, tapi dia memakan yang bukan hak dia. Termasuklah itu tadi. Nah, sampaikan itu. Ah, nggak peduli aku katanya. Ada model gitu, Pak. Telinga badak. Yang penting untuk daging. Pecat, Pak. Kan nggak repot. Kita ini untuk kemaslahatan umat. Daging, saya bilang beginilah. Kurban itu kan ibadah ritual yang cukup hebat, Pak. Dulu Ibrahim siapa yang dikurbankan? Ismail, Pak. Kita baru lembu aja kadang udah ngomel. La ilaha illallah. Makanya siap-siap bapak-bapakku yang panitia kurban, ketua panitia kurban, siap-siaplah kena fitnah, kena caci, nggak apa-apa lah, Pak. Biar dicacinya, dimakinya, awak dibilang nyerondokkan duit kurban segala macam. Sampai pernah di masjid itu sebelum saya pegang kemarin, begadu hampir bacok-bacokan. Aku bilang ini bukan lembu aja yang mati nih, aku bilang. Bentar lagi panitianya pun mati nih, aku bilang. Gara-gara begini, Pak. Adalah sisa duit tuh, mencemana Pak Ustadz gampang. Kalau nanti timbul fitnah lagi gara-gara daging itu dimakan sama panitia, karena kan panitia ini kan ada juga yang peserta kurban. Makanya sekarang udah kami usahakan, Pak, peserta kurban tak panitia. Kok ngono, Pak? Wes, tenang aja, Wawa. Nanti timbul kecemburuan lagi, Pak. Loh, aku mana? Tapi Wawa peserta kurban. Aku beteti. Kan ini yang klinger jadinya, Pak. Cobalah ketua kurban, yang peserta kurban tidak masuk dalam, berani nggak? Kok aku berani? 2 juta kami pinta, Pak, untuk kurban tahun ini. Kami dapat lembu 19, alhamdulillah udah nego segala macam. Ini sisa 100. Itulah untuk makan panitia. Bukan dari daging itu kami buat, beli nasi, Pak. Keras sekali pun Bapak itu. Sesuk aku nggak mau kurban sama dia, nggak usah. Tapi kan aman. Kalau udah nanti peserta kurban, nah ini saya kasih contoh, mohon maaf nih, Pak. Kalau udah peserta kurban ikut membeteti, mau nggak bungkusan lagi? Mau. Akhirnya dagingnya balik-balik ke situ juga. Ngeri kali Bapak itu. Bukan ngeri, Pak. Kalau memang betul-betul awak ikhlas, Ustadz, jangan lagi itu kali. Aku mau jadi panitia. Siap awak nggak nerima bungkusan panitia? Siap, ikut. Begitu, Pak. Paling periode ke depan nggak dipilih jadi ketua BKM lagi, Pak. Nggak usah lah dia itu. Itu ajaran baru, dibilang ajaran baru. Ada lagi model kurban itu, yang peserta kurban ini dia mau motong juga, minta juga honor. Gila, ya nggak bisa lah, Pak. Itu kan yang nyembelih itu udah ada khusus. Makanya kita kalau udah membentuk panitia, apalah guna panitia itu, Pak? Kan kita percayakan, Pak. Kasus ambal juga sama, saya larikan sedikit. Apanya Ustadz bawa itu? Masa ambal yang kusumbang 10 tahun yang lalu dibuka karena ada ambal baru? Ya iyalah, masa dilapis? Nanti aku nggak dapat berkah orang sholat. Loh Allah, wah, jauh kali kajian wawa. Saya mohon maaf, ambal yang disedekahkan ini nggak dipakai lagi pun tetap dapat hitungan dia, Pak. Apa hitungannya, Pak? Pak Haji, ini kau sedekahkan ambal 10 juta ya Pak Haji. Cek, itu udah dihitung, Pak. Kadang kita nih beda kajiannya. Kubah, kan ada model baru sekarang, Pak. Jadi kubah kami dulu tuh yang model jadul itu, yang batu itu, Pak.
Ini kalau ketimpa mati nih. Berapa ton? Iya kan Pak? Jadi datanglah salah seorang anak bapak itu kan polisi. Sukses pula dia kan Pak, ada rezekinya. Pak Ustadz, ada niatku untuk almarhum bapakku, kusumbang Kuba lah ya. Yang harga berapa bapak sumbang? Gak mahal, cuman 350 juta. Amak. Cocok, rapatlah BKM. Cocok. Ada satu, gak bisa. Loh, kenapa Wak? Dulu semenku 10 sak di atas itu. Jauh kali kajiannya Pak. Wah, tenang. Semen 10 sak tetap terpakai. Kayak mana caranya Pak? Kita buat cor untuk melantai teras. Oh iya, baru mau dalam hatiku. Wah. Aneh kan Pak? Yuklah kita yang ngaji tiap minggu dengan program FKSMM ini janganlah begitu. Pak, Bapak nyumbang Quran. Kalau udah 20 tahun lapuk nggak? Lah kalau di kata BKM kan lebih bagus dibakar daripada ditumpuk-tumpuk di gudang, Pak. Jangan. Biar di situ dia. Udah lapuk, wah. Nanti aku nggak dapat pahala. La ilaha illallah. Nah, jadi kita tuh jangan begitu. Jadi yang berkurban tadi, Pak, kalau yang merondok-merondokkan daging kurban, pecat aja, jangan jadikan panitia lagi. Loh, saya tanya, izin ya Pak, mohon maaf. Saya berkurban, saya udah dapat hak saya. Panitia kan dapat haknya kan? Kalau dia rondokkan yang bukan hak dia, itu nyolong nggak Pak? Ya sudah, itu aja jawabannya. Siti pun nyolong. Ya kan gitu. Aku untuk keluargaku di sana. Kalau untuk keluarga tuh bisa kita pikirkan gampang caranya. Kalau memang Bapak tulus Pak, kita tulus, Ustadz tulus Ustadz. Yang punya Ustadz tulah yang 1/3 itu, yang 2 kilo lebih itu, ada yang 1/2 kilo, keluarga awak di Kampung Lalang nggak dapat. Yang punya awak itu kasih nah. Yang sama panitia untuk warga setempat udah. Makanya pendistribusian daging kurban tuh jangan ditahan-tahan berlama-lama. Yang mana itu? Ini saya sampaikan. Yang sama panitia. Kalau yang punya awak Pak, mau awak dendeng simpan di kulkas, nggak ada urusan. Ada yang bilang, harus dihabiskan sebelum 3 hari. Bapak kurban, ibu kurban, anak kurban, berapa kilo? 12 kilo, habiskan 3 hari. Besok, Yang mana yang mesti didistribusikan secepatnya? Yang sama panitia. Kan tasrik tuh Pak. Kalau nggak bisa nanti kita insya Allah Idul Fitrinya Idul Adhanya hari Sabtu. Berarti Minggu, Senin, Selasa. Itu tasrik. Masih bisa kita kurban di situ. Saya rasa Pak, kita panitia, peserta kurban, luruskan niat. Insya Allah.